Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Diproduksi dari Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan, tepatnya di lantai 3. Alhamdulillah, Podcast Infomu sudah lebih dari 30 episode, bahkan 40 episode ya. Jadi mohon dukungan dan doanya juga buat sahabat dakwah Muhammadiyah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita Muhammadiyah Sumut Channel. Sudah banyak sekali narasumber-narasumber yang kita hadirkan, baik itu terkait dengan politik, ekonomi, dan kali ini kita akan menghadirkan satu narasumber yang baru saja melakukan Rakerwil terkait dengan resiliensi, yaitu kemampuan diri kita, bagaimana kita untuk menghadapi, beradaptasi, dan memiliki kekuatan dalam menghadapi hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, salah satunya terkait dengan bencana. Kita hadirkan ahlinya. Beliau merupakan Sekretaris Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB, atau lebih sering dikenal dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sudah berhadir Abangda Irsan Armadi SH MSI MH. Assalamualaikum Abangda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abangda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gak capek ya kakak gue kemarin? Ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Lancar sukses ya. Iya. Oke, sahabat dakwah Muhammadiyah, Abangda Irsan Armadi SH MSI MH ini merupakan Sekretaris LRB atau MDMC PWM Sumut. Beliau juga bendahara di Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Medan, tim ahli Ketua DPRD Kabupaten Langkat, dan dosen juga di Stikes Asifa Kisaran, advokat juga, dan masih lajang juga. Baik Abangda, terkait dengan tema kita pada hari ini, memperkuat peran MDMC dalam menghadapi kebencanaan. Namun mungkin boleh dijelaskan juga kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, Lembaga Resiliensi Bencana atau MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, itu seperti apa sih? Periode yang lalu di tahun 2015-2020 namanya adalah Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah di periodisasi ini 2022-2027 ini berganti namanya menjadi LRB, Lembaga Resiliensi Bencana. Nah kata MDMC ini sebenarnya familiar itu dimulai pada saat kejadian bencana gempa bumi yang ada di Aceh. Nah, jadi karena memang kemarin tuh banyak donatur ataupun LSM NGO dari luar negeri, jadi lebih familiar dengan sebutan nama MDMC. MDMC ini Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, kalau namanya resiliensi bergantian dari Lembaga Penanggulangan Bencana kemarin, resiliensi itu kan artinya untuk bangkit dan pulih kembali. Ya, bagaimana keadaan situasi yang harusnya kita buat tuh normal jadi nggak normal, dan kata resiliensi inilah bagaimana keadaan itu bisa jadi kembali seperti semula. Makanya perubahan nama dari Lembaga Penanggulangan Bencana menjadi Lembaga Resiliensi Bencana gitu. Terkait mungkin Indonesia dalam peta dunia menjadi salah satu kawasan yang memiliki ancaman kebencanaan yang cukup tinggi mungkin. Sebutlah seperti gempa bumi, tanah longsor. Nah, terkait dengan peran Lembaga Resiliensi Bencana ini, ya mungkin lebih dikenal MDMC itu mungkin nggak mudah ya. Persiapan yang dilakukan MDMC ini seperti apa Bang? Tentunya kita di internal Muhammadiyah itu lebih bagaimana mengedepankan yang namanya One Muhammadiyah One Response, OMOR. Nah, One Muhammadiyah One Response ini artinya Muhammadiyah ini kan merupakan gerakan dakwah. Dakwah kita ini kan banyak, Muhammadiyah ini banyak sekali gerakan dakwahnya, ada di bidang pendidikan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, fokus kita di sini adalah bagaimana Muhammadiyah itu menebarkan dakwah melalui kebencanaan. Tentunya ketika Muhammadiyah ini memiliki banyak ortom, ada di mahasiswanya itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian di pelajar itu ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian gerakan kepanduan kita ada Hizbul Waton, dan juga ada Tapak Suci, kemudian ada Aisyah. Nah, ortom-ortom ini sebenarnya ini semua berada dalam ruang lingkup Muhammadiyah. Tentu ketika kita membawa nama bendera Muhammadiyah, jadi yang ribet sekali ini kan kalau misalnya dalam kita membantu bencana alam harus mencantumkan logo-logo ortom-ortom ini. Padahal yang namanya One Muhammadiyah One Response itu
satu bendera, Satu itu bendera Muhammadiyah gitu. Nah, siapa yang mengkoordinir yaitu MDMC. Jadi Mas Bes, Bang Bes lah ya, karena orang Medan ya. Bang Bes, di One Muhammadiyah One Respon ini juga bagaimana majelis lembaga yang ada di Muhammadiyah itu juga, iya kan ada tadi saya bilang di Daksmen, ada Amal Usaha Muhammadiyah dan lembaga ekonomi sebagai dan lain sebagainya, itu semuanya harus berada di bawah naungan bendera Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu yang membawakan adalah MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, dalam hal kebencanaan. Nah, peran MDMC di sini itu tadi ada beberapa ya, di antaranya itu yang pertama itu mitigasi. Mitigasi ini adalah bagaimana tadi mensosialisasikan One Muhammadiyah One Respon tadi itu. Jadi ketika ada bencana alam, tidak lagi membawa bendera Aisyah, IPM, Pemuda, tapi membawa nama bendera Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah mensosialisasikan, kita melakukan rekrutmen relawan. Jadi relawan itu perlu adanya rekrutmen, baik itu di intern maupun di ekstern, itu kita perlukan. Kemudian di mitigasi ini juga kita lakukan yang namanya SPAB. Di periode yang lalu dan periode ini akan ke depan juga akan kita gelakkan namanya Satuan Pendidikan Amal Bencana. Ini bisa kita lakukan di pendidikan sekolah, baik itu tingkat menengah, kemudian tingkat perguruan tinggi. SPAB ini selalu kita lakukan secara kontinu, sehingga semua orang bisa memahami edukasi tentang kebencanaan. Begitu juga digitalisasi ya. Zaman sekarang kan digitalisasi informasi itu kan penting ya. Sebenarnya kita bukan mau ria ya, tapi kan dakwah itu kan harus tahu masyarakat, baik itu publik ataupun di intern kita, apa-apa saja yang sudah kita lakukan dalam hal kebencanaan ini. Karena begitu banyak bencana yang kita hadapi di khususnya Sumatera Utara ini, itu jarang sekali terpublikasi. Makanya nanti kita akan ada kegiatan pelatihan bagaimana digitalisasi publikasi ini, informasi agar sampai kepada masyarakat, dan banyak sekali di mitigasi ini. Kemudian ada dua namanya pencegahan. Nah, pencegahan ini penting karena kita jarang sekali ya kalau misalnya tunggu ada bencana baru kita turun. Padahal sebelum bencana itu banyak bisa dilakukan pencegahan. Misalnya apa? Adanya kesadaran masyarakat itu menjaga kebersihan dan lingkungan. Bagaimana nanti ketika ada sampah, buang sampah sembarangan, itu kan bisa menyumbat yang namanya penyaluran pembuangan air gitu kan, sehingga menyebabkan banjir. Kemudian juga kita perlu namanya penanaman pohon. Menyerapkan air itu kan perlu adanya pohon. Hari ini kan pohon juga sudah mulai banyak tertebang ya. Banyak pemukiman warga tapi tidak lihat konsep lingkungan. Nah, kemudian yang tiga itu ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu, ini kita memahami tentang edukasi bencana. Bencana ini ada tiga. Ya, ada bencana alam, non alam, kemudian bencana sosial ya. Nah, kemudian kita juga pernah melakukan simulasi ini kerjasama dengan perguruan tinggi. Kemarin kita ada di UMSU, kemudian di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kita dalam acara penting di UINSU itu kemarin, MDMC melakukan simulasi bencana alam gempa bumi. Jadi pada saat di situ ada rektor UIN, kemudian ada para hadirin sekalian, ya di tengah-tengah acara itu kita buat namanya simulasi gempa bumi. Jadi orang bingung ada apa gitu. Nah, artinya di situ di acara penting juga kita harus memahami bahwasanya kesadaran kebencanaan ini tidak hanya pada saat di saat semua waktu ya, karena bencana kan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Nah, kemudian yang terakhir tuh membangun kesadaran masyarakat. Ya, seperti itu peran. Menarik tadi, tapi yang mungkin pertama dulu terkait dengan omor ini tadi. One Muhammadiyah One Respon itu sudah berjalan kah, apa sudah satu bendera atau gimana sampai saat ini? Alhamdulillah untuk kita di Sumatera Utara ini One Muhammadiyah One Respon ini sudah kita lakukan komunikasi secara vertikal maupun horizontal ya. Kalau horizontal ini kan kepada ortom, kepada majelis lembaga. Kita ini kan kalau di Muhammadiyah banyak majelis dan lembaga. Nah, itu bisa kita kolaborasikan ketika yang namanya bencana alam ini kan butuh juga yang namanya misalnya pemahaman tentang agama. Kemudian kalau misalnya namanya resiliensi, bangkit kembali untuk perihal kewirausahaan ekonomi, juga kita punya lembaga majelis ada di Muhammadiyah, itu bisa kita libatkan bagaimana mereka bisa tumbuh kembali yang mana ekonominya hancur karena keadaan
bencana alam gitu. Kolaborasi itu sangat penting. Kolaborasi sangat penting. Oke. Terkait mungkin edukasi terhadap terkait dengan bencana kepada masyarakat itu, MDMC atau Lembaga Resiliensi Bencana itu seperti apa menyiasati yang dilakukan? Yang namanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu ada dasarnya ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah itu berfirman dalam Al-Baqarah ayat 155 itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, pada intinya semua manusia, semua yang hidup itu akan diberikan ujian oleh Allah. Ujiannya apa? Berupa ketakutan, ya, walju, mungkin rasa kelaparan, wanaksi minal amwal, ya, kehilangan harta, kemudian wal anfus, diri gitu ya. Nah, jadi ketika sudah ada dalam Al-Quran itu pemahaman tentang bencana alam itu, siapa saja bisa terkena gitu. Yeah. Nah, jadi jenis-jenis bencana alam itu yang masyarakat hari ini ketahui hanya sekedar bencana alam. Nah, padahal bencana alam itu ada 3. Yang pertama itu bencana alam, itu seperti gempa bumi, longsor, ya. Kemudian ada bencana non alam. Ya. Non alam ini biasanya disebabkan oleh manusia juga boleh, misalnya kegagalan teknologi nuklir, atau kemarin kita di 2020 itu ada wabah virus COVID ya, COVID-19, kemudian ada wabah penyakit, itu merupakan bagian dari bencana non alam. Nah, yang penting itu adalah yang ketiga nih, bencana sosial. Ya, bencana sosial ini itu tadi yang hari ini inilah yang menjadi PR bersama kita. Ini merupakan bagian dari bencana juga, yaitu seperti tawuran, kemudian kenakalan remaja. Nah, ini. Jadi penting sekali bahwasanya bencana itu bukan di pemikir masyarakat itu hanya gempa bumi atau banjir seperti itu. Inilah edukasi yang kita berikan gitu dia. Berarti kalau untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah khususnya di lembaga LRB ini fokus ke bencana sosial atau tiga-tiganya tetap fokus? Iya, pasti kita ketiga bencana itu kita lakukan pendalaman ya. Artinya ketika pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan sosialisasi tentang 3 jenis bencana ini, inilah yang kita berikan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah yang secara vertikal ke bawah itu, bahwasanya penting sekali yang namanya lembaga resiliensi bencana ini. Ya, jangan berdiri tunggu ada bencana alam misalnya baru berdiri lembaga resiliensi bencana. Padahal jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, karena memang bencana alam tadi itu kan saya bilang tadi bukan hanya non alam, tapi juga ada bencana sosial. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan wadahnya, tentu action itu nanti ke depan sudah bisa ada gitu. Ya, ibaratnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Benar. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Dan hari ini ya teman-teman muda, walaupun diguyur hujan Kota Medan, insya Allah kita masih bersemangat ya Bang. Siap. Baru-baru ini majelis dan lembaga ya, ada MPKS, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum MPKU, dan juga Lembaga Resiliensi Bencana baru saja menggelar Rakerwil, ya kan? Tapi sebelum mendalam tentang Rakerwil itu, mungkin gimana nih kesannya Bang? Apalagi Abang kan aku ketua panitia nih ya kemarin nih ya terkait dengan Rakerwil ini. Gimana nih tinggal majelis dan lembaga ini Rakerwil pertama pendanaan? Sahabat dakwah Muhammadiyah, memang kita kemarin baru melaksanakan rapat kerja wilayah bersama. Kebetulan itu satu korbit di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu ada MPKU, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, kemudian ada MPKS, bagian sosial, dan yang ketiga itu ada kita di MDMC. Ini satu korbit yang memang kita laksanakan secara bersamaan. Kenapa bersamaan? Karena memang program kerjanya itu hampir sama kita, ya hampir sama dan saling bersinggungan ketika program-program kerja itu harus dijalankan. Nah, menariknya ini Bang Bes, Bang Bes ya. Kemarin kita itu melaksanakannya memang satu hari, hari Ahad kemarin. Kenapa kita buat 1 hari? Yang pertama, banyak sekali memang seperti saya bilang tadi, wadah itu belum terbentuk di kabupaten kota. Nah, jangan tunggu ada bencana alam baru berdiri terbentuk LRB ini. Nah, jadi kita buat 1 hari, kemudian dalam program kerja itu kita akan mengunjungi daerah-daerah. Misalnya dibuat zona. Kalau misalnya di daerah Tabaksel, daerah mana yang akan kita lakukan seperti
pemetaan mapping, bagaimana kolaborasi PDM-PDM terdekat, itu kita undang. Kemudian nanti ada di daerah misalnya Labuan Batu gitu kan, Labuan Batu Raya di mana tempatnya, jadi PDM yang terdekat kita undang. Nah, gunanya ketika kita mengunjungin, kita akan lebih tahu kondisi apa yang terjadi di daerah-daerah kita, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya program kerja yang harus kita lakukan dalam periodisasi ini. Mungkin ada misalnya pelatihan psikososial. Ini alhamdulillah Bang Bes informasi kepada kita kemarin MDMC itu kedatangan tamu dari USM ya, Malaysia. Mereka hadir kemarin Prof Siva. Prof Siva itu hadir ke kita di MDMC Muhammadiyah Sumatera Utara meminta kolaborasi untuk menangani masalah bullying yang ada di sekolah. Karena di Malaysia itu sendiri tingkat bullying itu sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi mereka berharap ada kunjungan balasan nih dari MDMC bisa ke USM sana, bagaimana bisa mengatasi tingkat bullying di sekolah itu, di tingkat pelajar. Nah, tentu tidak hanya di Malaysia, juga mereka akan mengajak ke beberapa negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua juga ada pelatihan ambulans ya. Pelatihan ambulans ini penting sekali, Bang. Ya, jadi ini akan kita buat pelatihan ambulans, bahwasanya dalam mengemudi ambulans itu juga perlu adanya kriteria-kriteria. Sembarang orang menghidupkan ambulans, kemudian suara sirenenya itu juga kan. Ada suara sirene orang di kawat darurat menjemput korban, ada juga banyak. Jadi tidak sembarangan menghidupkan sirene itu. Kemudian masalah dapur umum ini juga menjadi hal yang penting. Jadi kalau dalam dapur umum ini kan lebih besar biaya ketika membeli makanan ini. Tadi kalau dibuat dapur umum, memasak di situ. Nah, jadi masyarakat yang ada di sekitar pun nggak berebutan, bisa kenyang dalam hal mohon maaf misalnya kelaparan, itu sudah ada dapur umumnya. Itu kita buat pelatihannya. Jadi banyak sekali sebenarnya pelatihan-pelatihan harus kita lakukan dalam program kerja yang kemarin. Baik Bang Iksan, masih banyak pertanyaan yang ingin Bes tanyakan soalnya ibaratnya mengedukasi sekali ini kan, karena mungkin sebagian masyarakat mungkin masih kurang peka terkait dengan resiliensi bencana ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya episode kali ini bisa mencerahkan dan mengedukasi kepada masyarakat. Kita tahan perbincangan kita dulu ya Bang Iksan. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu karena masih banyak lagi perbincangan kita terkait dengan memperkuat peran MDMC menghadapi kebencanaan. Jadi pastikan kamu tetap tongkrongin channel Muhammadiyah Sumut Channel. Kita break sejenak. Sejak Muktamar tahun 2010, Muhammadiyah telah mengukuhkan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sebagai lembaga di bawah pimpinan pusat yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan bencana dan kemanusiaan. MDMC bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan definisi kegiatan penanggulangan bencana, baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga rehabilitasi dan rekonstruksi. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara internasional, mengembangkan misi pengurangan risiko bencana selaras dengan Sendai Framework, dan mengembangkan basis kesiapsiagaan di tingkat komunitas, sekolah, dan rumah sakit sebagai basis gerakan Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu. MDMC bergerak dalam kegiatan kebencanaan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai wilayah Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah yang dalam operasinya mengembangkan MDMC di tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah dan MDMC di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah. Sejak tahun 2006 telah melakukan respon tanggap darurat di Indonesia dari Aceh hingga Papua maupun di luar negeri seperti di Nepal, Filipina, dan Bangladesh. MDMC bersama majelis dan lembaga lain bergerak dalam One Muhammadiyah One Respon untuk penanggulangan bencana. Kerja keras MDMC mendapatkan penghargaan dari sejumlah kementerian,
antara lain menerima penghargaan Hari Kesiapsiagaan Bencana dari BNPB, penghargaan Ormas 2018 di bidang penanggulangan bencana dari Kementerian Dalam Negeri, dan penghargaan dalam bidang pelayanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih Dr. Rahmawati Hussein, Wakil Ketua MDMC, sebagai salah satu anggota advisory group untuk Central Emergency Response Fund. MDMC menjalin kerjasama dengan BNPB, Kementerian Kesehatan, PMI, Basarnas, dan berbagai lembaga lain di Indonesia. Pada tataran internasional, MDMC bekerja sama dengan DEVAT Australia, Catholic Relief Service, The Asia Foundation, Direct Relief International, Swiss Solidar, dan World Buddhism. Hingga kini, MDMC terus membantu sesama di seluruh Nusantara, bertahun untuk negeri. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program podcast Infomu, masih bersama saya Bes Nugraha dan narasumber kita ada Bang Dairsan Armadi SH MSI MH selaku Sekretaris Lembaga Resiliensi Bencana atau lebih populer ya Bang ya, MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Baik Pak, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan mapping atau peta kebencanaan, baik itu tadi yang seperti Abang sampaikan, bencana alam, non-alam, bencana sosial, itu seperti apa lembaga resiliensi bencana dalam mapping itu? Ya, tentunya kita ketika akan melakukan kegiatan ini kan perlu ada mapping. Nah, mapping ini sudah kita lakukan. Yang pertama itu mapping secara topografi. Nah, topografi ini kita melihat bagaimana peta yang ada di Sumatera Utara ini, baik itu peta pegunungan, kemudian daerah pantai, bukit barisan, dan lain sebagainya, dataran tinggi, dataran rendah, itu semua sudah di mapping secara topografi. Nah, kemudian mapping kita itu yang kedua itu kita melihat dari geologi. Nah, geologi ini bagaimana keadaan bentuk lempengan bumi, kemudian bentuk struktur tanah, ya. Di situ bisa kita lihat nanti pusat-pusat terjadinya gempa, baik itu gempa itu di darat, ya, karena memang dia geologi itu bentuk permukaan tanah. Kemudian juga mengenai masalah longsor, itu juga sudah ada petanya, peta gunung berapi, itu semua tercantum di dalam geologi. Nah, kemudian peta yang ketiga yang kita sudah mapping itu adalah hidrologi. Hidrologi ini kita mengenai terkait tentang air, ya, apakah itu bentuk pantai, sungai, danau, rawa, dan yang memang potensi ini bisa menyebabkan kondisi banjir. Nah, peta-peta ini sudah ada kita buat peta bencana di MDMC. Kalau untuk kawasan-kawasan yang rentan lah terhadap bencana itu sudah dapat misalnya daerah-daerah mana saja, dan koordinasinya terhadap daerah-daerah itu seperti apa Bang? Ya, tentu kalau misalnya masalah gunung berapi itu di daerah pegunungan ya, di Kabupaten Karo, itu sampai saat hari ini namanya Gunung Sinabung itu tetap aktif dan memang sulit diprediksi kapan dia itu bisa tiba-tiba meletus atau segala macam. Erupsi itu memang itu melihat dari peta bahwasanya lempengan itu akan patah, itu akan terjadi kembali letusan gunung berapi, itu pasti akan terjadi. Kemudian juga bagaimana keadaan longsor itu biasa di daerah-daerah pegunungan. Kemudian kalau di daerah dataran rendah itu ada di beberapa kabupaten kota seperti Langkat, ya? Kabupaten Serge. Ini kan potensi yang selalu terkena banjir, banjir. Jadi ini kalau udah musim ber-ber itu ya siap-siaplah keadaan banjir. Makanya bagaimana nanti pencegahannya itu dimulai dari saat sekarang ini gitu. Jangan nanti udah musim ber-ber banjir itu datang, pencegahan tidak kita lakukan seperti itu. Untuk lembaga resiliensi bencana ini sendiri kan tidak lepas dari yang namanya dukungan para
relawan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa keberadaan relawan bencana saat ini di LRB PWM Sumut. Relawan kita ini yang ada di Lembaga Resiliensi Bencana, pada prinsipnya kita fokuskan kepada di daerah. Nah, karena Lembaga Resiliensi Bencana ini kan salah satu lembaga yang berdirinya hanya sampai sebatas tingkat kabupaten kota. Dia di cabang ranting tidak ada. Makanya lebih fokus bagaimana daerah itu mempersiapkan yang namanya relawan. Nah, relawan ini kan bisa kita rekrut secara umum maupun di intern, ya. Kalau di intern ini kan bisa nanti bagaimana tadi menyiapkan atau meminta relawan dari Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah, ortom-ortom terkait, ada juga dari Amal Usaha Muhammadiyah, begitu juga dari lembaga majelis yang ada di PDM itu sendiri. Itu bisa nanti kita rekrut relawannya, relawan yang memang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Nah, kemudian ada relawan yang memang khusus LRB ini mempersiapkan. Karena kalau memang relawan ini dipersiapkan itu diberikan pelatihan khusus bagaimana bisa menanganin kebencanaan. Jadi kalau beda relawan itu ketika dia datang, ya Mas Bes, sahabat dakwah Muhammadiyah, relawan itu ketika dia hadir, datang, itu berarti keinginan sendiri. Berbeda dengan ketika kita ayo ikut jadi relawan gitu. Ya. Nah, kalau dia diajak itu tidak ada datang dari hatinya. Karena relawan ini kan orang yang bersedia, orang yang ikhlas, kerja tuntas gitu. Itu akan berbeda sekali ketika dia berhadir atau dia dihadirkan seperti itu. Makanya kami tekankan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah yang ada di Sumatera Utara ini, ketika melakukan rekrutmen itu, ya dibuat rekrutmen itu secara formulir. Ya artinya ketika dia bersedia diisi. Nah, jadi jangan ada paksaan. Karena kalau udah ada paksaan ini agak repot relawan ini gitu. Oke. Mungkin ketika RKW kemarin Bes juga sempat wawancara sama Dr. Ilman Boy ketika relawan itu yang nggak ada cukupnya gitu. Tapi kalau boleh tahu sudah berapa banyak relawan yang ada di pimpinan WM Muhammadiyah Sumatera Utara? Ya. Kalau relawan itu kita banyak Bang Bes, ada ratusan ya. Nah, tapi memang yang tersertifikasi itu, yang memang kita berikan pelatihan itu ada sekitar 30 orang. 30? Ya, itu misalnya terkait relawan bagaimana dia bisa menangani masalah psikososial, dapur umum, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang terpilih untuk mengikuti pelatihan itu ya Bang? Iya, dia orang-orang terpilih yang memang siap dan sesuai dengan kriterianya Bang. Gitu. Itu dia. Jadi penting kan juga ya. Iya. Nanti takutnya udah direkrut dibuatkan pelatihan mundur gitu. Betul awalnya. Oke, kesadaran dari kader-kader, mungkin relawan-relawan ini, bahkan mungkin saat ini seperti apa sih? Makin banyakkah orang yang ingin menjadi relawan kalau dari pandangan Abang? Kalau melihat kesadaran hari ini terkait dengan kebencanaan ini saya rasa sudah mulai luntur ya, karena melihat kebencanaan yang ada, baik itu gempa bumi ataupun banjir, banyak orang itu memanfaatkan dengan hanya bermodal selfie gitu. Ya, ini kan satu sisi memviralkan tuh mungkin ada sisi negatif, sisi positif juga ada ya. Nah, kalau misalnya dia selfie melihat kesusahan orang ini kan jadi suatu PR nih, problem ya. Problem ketika juga kita punya relawan hadir hanya sekedar foto-foto doang, ini juga jadi problem juga bagi kita. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini juga harus kita kita asah kembali, kita ulang ataupun di-upgrade kembali ya. Dalam hal membantu kebencanaan itu bukan berarti kita selfie, foto, cari view yang bagus segala macam, tidak seperti itu. Ya kita siapkan tuntaskan membantu dulu ya kan. Kalau untuk hanya foto-foto tuh ada bagian khusus untuk memfoto. Ya, bagaimana caranya ketika kita membantu orang lain, ada yang memvideokan dokumentasi gitu, tapi tidak harus selfie diri sendiri gitu. Apalagi sampai membuli misalnya. Ketika ada yang tertimpa bencana itu bukannya beri rasa kebahagiaan, tapi malah membuli, mengejek, menghina dan lain sebagainya. Jadi ini kesadaran ini perlu kita ulang lagi lah di masyarakat, bahwasanya kesadaran itu harus tumbuh dari hati ya. Bagaimana kita bisa membantu meringankan orang lain dengan hadirnya kita, bukan orang menjadi beban, tapi bagaimana Bang Bes orang itu bisa merasa wah
ini bagaikan malaikatku katanya, seperti itu. Bantu gitu Iya. dengan hadirnya ini. Oke, terkait dengan penyediaan peralatan lapangan, mungkin lembaga resiliensi bencana ini seperti apa menyiasatinya? Ya, melihat bentuk bagaimana peralatan kita, memang hari ini itu menjadi PR juga bagi kita, karena di intern kita itu kita menyiapkan sudah ada kita siapkan, dan juga ada peralatan yang memang itu apa adanya, misalnya tenda dan apa itu sudah punya kita tenda untuk mendirikan posko utama ataupun nanti di lapangan itu sudah kita memiliki tenda. Nah, kemudian peralatan yang lain, misalnya perahu karet ketika banjir. Hari ini kan kita waktu itu pernah ada yang punya pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tapi hari ini kondisinya yang sudah rusak, dan bagaimana menyiasatinya, kita bisa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan BPBD, Basarnas atau Dinas Sosial meminjamkan peralatan tersebut. Seperti itu Bang Wes. Oke, berarti bisa dibilang untuk penyediaan peralatan masih jadi PR ke depan lah, minim ke depan kita bagaimana nanti mensiasatin peralatan kita dalam hal nanti membantu masyarakat juga harus kita siapkan peralatan tersebut. Oke, menarik nih terkait dengan kerjasama mungkin yang sudah dilakukan LRB dengan mungkin Basarnas atau pemerintah daerah, itu seperti apa Bang? Kerjasama yang kita lakukan itu yang pertama adalah bagaimana mengikat lembaga kita ini dengan yang namanya MOU, Memorandum of Understanding. Artinya bagaimana mempersiapkan diri relawan kita, bagaimana diberikan pelatihan oleh BPBD ataupun Basarnas, baik itu menanganin korban bencana alam, baik patah kaki misalnya kalau dia kecelakaan pesawat, kecelakaan yang ada misalnya tertimpa bangunan, kemudian bagaimana menyelamatin orang yang ada di air. Nah, inilah bentuk-bentuk kerjasama kita. Begitu juga koordinasi ketika ada bencana. Itu yang penting yang namanya asesmen. Asesmen ini kan pada prinsipnya yang namanya pemerintah itu berada di bawah naungan BPBD. Nah, kita sudah melakukan komunikasi, bisa membantu kita dalam hal membantu asesmen. Mengenai kronologi, kemudian lokasi dan lain sebagainya. Seperti itu Bang Wis. Ternyata udah banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan dari LRB ini. Baik, Abang Dut, nggak terasa perbincangan kita udah di ujung acara ini. Mungkin terakhir boleh pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah terkait dengan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, dan tema kita pada hari ini yaitu memperkuat peran MDMC menghadapi kebencanaan. Silakan Abang Dut. Pesan kita di LRB ini kepada kita seluruh lapisan masyarakat, bahwasanya yang pertama adalah pencegahan itu lebih baik daripada melakukan yang namanya rehabilitasi ataupun rekonstruksi, karena pencegahan itu perbiayanya tidak begitu besar. Nah, kemudian yang kedua perlu pembekalan diri. Pembekalan diri ini penting sekali. Jangan niat kita ini baik Bang Bes, ternyata ketika baik mau nolong orang lain malah dia yang ditolong. Ini penting sekali pembekalan diri. Kan bisa nanti searching di internet ataupun kemana mencari informasi terkait bagaimana bisa menolong orang lain. Itu kan perlu ada ilmunya. Kemudian yang ketiga, pesan kami itu adalah tepat sasaran dan tepat guna. Kadang kebutuhannya adalah makanan misalnya, rupanya yang dikasih baju gitu. Ini kan tidak tepat sasaran gitu. Dan tidak juga tepat guna, karena mereka kebutuhannya kan di perut misalnya, ternyata dikasih yang lain gitu. Ini sering sekali kita jumpain. Kemudian yang terakhir itu adalah meningkatkan kembali rasa kepedulian. Ini penting. Kalau sudah peduli itu tumbuh, saya yakin banyak yang ingin menjadi relawan di tengah-tengah masyarakat kita. Baik Abang Dah, terima kasih sekali lagi sudah berhadir di podcast Informasi ini. Seyogianya Dr. Elman Boy selaku ketua berhadir, namun lagi umroh. Benar. Dan ibadahnya berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan kesiapan terkait dengan kebencanaan ini. Terima kasih Abang Dah atas waktunya. Oke Bang Wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BES bersama dengan Abang dari Iksan Armadi SHM SIMH selaku Sekretaris Lembaga Resiliensi Bencana Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sudah banyak yang sudah kita perbincangkan, namun poin penting yang bisa kita ambil adalah ada 3 bencana yang kita harus memang peduli terhadap itu. Bencana alam, non alam, dan saat ini sangat luar biasa bencana sosial seperti bullying,
kenakalan remaja, dan kita harus lebih mendapatkan edukasi, mencari lagi informasi-informasi terkait dengan bencana sosial ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mengedukasi sahabat dakwah Muhammadiyah, dan pastikan untuk selalu support media YouTube channel kita Muhammadiyah Sumut Channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, saya Wisnu Nugraha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.